Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daruhana Wardatul Huda, nomor induk mahasiswa 21623020002, program studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan Universitas Sali Al-Aitam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikitnya tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan dibentuk untuk menjalankan misi sosial tertentu. Laporan keuangan organisasi nirlaba penting untuk menunjukkan penggunaan dana dari donatur dan stakeholder. Nah, ada definisi organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah entitas atau perusahaan yang menjalankan kegiatan sosial tanpa tujuan mencari keuntungan. Mereka bergantung pada donasi, hibah, maupun sumber pendapatan lainnya. Nah, organisasi nirlaba ini tidak dibentuk untuk mendapatkan keuntungan finansial. Mereka memiliki misi sosial yang ingin dicapai, seperti contohnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ataupun kesejahteraan. Lalu, organisasi nirlaba ini memiliki transparansi yang diwajibkan untuk transparan dalam penggunaan dana. Akuntabilitas organisasi nirlaba ini bertanggung jawab kepada para donatur maupun stakeholder atas penggunaan dana mereka. Nah, lalu ada karakteristik laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang pertama, berfokus pada misi. Laporan keuangan organisasi nirlaba ini menekankan pada pencapaian misi sosial organisasi. Lalu yang kedua, informasi donasi. Laporan keuangan organisasi nirlaba ini harus menunjukkan sumber dan penggunaan dana dari donatur. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan organisasi nirlaba ini harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, standar akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba menggunakan standar akuntansi khusus untuk organisasi nirlaba. Lalu, komponen laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari beberapa bagian yang memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan organisasi. Di antaranya ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas organisasi. Yang kedua ada laporan aktivitas yang menunjukkan pendapatan, biaya, serta perubahan ekuitas organisasi. Yang ketiga ada laporan arus kas yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas organisasi. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang menunjukkan informasi tambahan yang menjelaskan laporan keuangan. Nah, di sini pasti muncul pertanyaan, kenapa di laporan keuangan organisasi nirlaba ini tidak ada laporan laba rugi? Ini karena komponen laporan keuangan organisasi nirlaba ini memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis. Lalu, organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Nah, penyajian laporan posisi keuangan untuk organisasi nirlaba ini menunjukkan aset, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi seperti tanah, bangunan, dan kas. Yang kedua, liabilitas atau kewajiban organisasi kepada pihak lain seperti utang ataupun kewajiban yang lainnya. Lalu yang ketiga ada ekuitas, yaitu selisih antara aset dan liabilitas yang menunjukkan nilai bersih organisasi. Nah, lalu selanjutnya ada penyajian laporan aktivitas. Laporan aktivitas menunjukkan pendapatan, biaya, dan perubahan ekuitas organisasi nirlaba selama periode tertentu. Yang kedua ada biaya, yaitu tentang pengeluaran organisasi untuk menjalankan kegiatan seperti biaya operasional, biaya program, dan biaya administrasi. Lalu yang ketiga ada perubahan ekuitas, perubahan nilai bersih organisasi yang dipengaruhi oleh pendapatan, biaya, dan transaksi lainnya. Lalu ada penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas organisasi nirlaba menunjukkan aliran masuk dan keluar kas organisasi selama periode tertentu. Yang pertama ada aktivitas operasional, yaitu aliran kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional organisasi seperti pendapatan dan juga biaya. Lalu ada aktivitas investasi, yaitu aliran kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset seperti tanah,
bangunan ataupun peralatan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu aliran kas yang terkait dengan pendanaan organisasi seperti donasi, hibah, maupun pinjaman. Di sini ada contoh laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdiri dari aset, lalu liabilitas dan net aset, lalu total liabilitas jangka pendek dan total liabilitas jangka panjang. Adapun penjelasannya, aset lancar merupakan aset yang dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu ada aset tidak lancar, merupakan aset yang memiliki ukuran atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Lalu ada liabilitas jangka pendek, merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka panjang, merupakan kewajiban yang jatuh tempo bisa lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir ada net aset, merupakan ekuitas organisasi nirlaba terbagi menjadi net aset tanpa pembatasan dan net aset dengan pembatasan. Laporan keuangan organisasi nirlaba ini merupakan alat yang penting untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Laporan keuangan organisasi nirlaba ini harus disusun dengan jelas dan mudah dipahami. Informasi dalam laporan keuangan juga harus akurat dan dapat diandalkan. Lalu, laporan keuangan organisasi nirlaba ini harus relevan dan berisi informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.